huwallazi ahyana ba'da amatana wa ilaihi an-nusyur. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkan kembali kita setelah mati, dan semua kita akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala al-islami wal iman was sunnah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah masih berada di atas Islam, iman dan sunnah. Mudah-mudahan senantiasa kita istiqomah dan sabar di atas sunnah, sebagaimana nasihatnya para ulama. Imam Al-Auza'i yang wafat tahun 148 Hijriah atau 150 Hijriah, Al-Imam Al-Auza'i Abu Abdurrahman, seorang ulama atba' tabi'in, dia mengatakan isbir nafsaka ma'as sunnah, bersabarlah engkau membersamai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, nasihat yang sangat indah dan menenangkan jiwa. Isbir nafsaka ma'as sunnah, sabarkanlah dirimu bersama sunnah. Apa maksud sunnah di sini? Al-Imam Al-Barbahari yang wafat tahun 334 Hijriah dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau mengatakan as-sunnatu hiyal Islam. Sunnah itu adalah Islam. Wal Islam huwa sunnah, dan Islam itu adalah sunnah. Jadi kalau ulama salaf dulu ketika mereka mengatakan sunnah, itu maksudnya Islam secara utuh. Nanti definisi sunnah yang didefinisikan oleh para ulama di akhir zaman atau di masa-masa sebelum kita, beberapa tahun atau puluhan tahun sebelumnya, di masanya Ibnu Hajar, Imam Az-Zahabi, Ibnu Hajar yang tahun 852, Az-Zahabi 748 Hijriah, Imam Ibnul Qayyim 750 Hijriah, Ibnu Taimiyah 728 Hijriah. Di masa-masa itulah kemudian didefinisikan sunnah itu adalah ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Sunnah itu apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu definisi orang-orang fikih. Beda lagi kalau didefinisikan berdasarkan definisinya ahlul hadis. Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Bukhari 256, Imam Muslim 261, Imam Tirmidzi 273, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai 305 Hijriah, Ibnu Majah. Mereka semua mendefinisikan sunnah itu adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyah aw khalqiyah. Sunnah itu adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, persetujuannya Nabi, sifat-sifatnya Nabi. Jadi ini nyambung dengan definisi para ulama salaf dulu bahwa sunnah itu huwa hiyal Islam. Sunnah itu adalah Islam, ajaran Islam secara utuh. Maka kata para ulama, nasihatnya para ulama bahwa isbir nafsaka ma'as sunnah, sabarkanlah dirimu bersama sunnah. Sabarkanlah dirimu bersama sunnah. Ini nasihat yang luar biasa dari ulama terdahulu, dari zaman dulu. Waqif haitsu waqafal qaum, dan berhentilah, jangan berbuat apa-apa. Yang dilarang tinggalkan, yang tidak disyariatkan jangan buat. Waqif haitsu waqafal qaum, berhentilah kamu di mana
kaum dahulu. Kaum Imam Al-Auza'i ketika beliau bilang kaum, itu berarti yang beliau maksud siapa? Tabi'in, kibarut tabi'in dan para sahabat. Di mana mereka berhenti? Waqif haitsu waqafal qaum wa qul bima qalu. Wa qul bima qalu. Katakan seperti yang dikatakan oleh mereka. Wattabi' salafikas salih. Wattabi' salafak as-salih. Dan ikutilah salafmu yang soleh. Ini nasihat yang luar biasa dari beliau Al-Imam Al-Auza'i. Kata-kata salaf itu sudah diucapkan oleh ulama dahulu. Wattabi' salafak. Ikutilah salafmu. Yang beliau maksud siapa? Tabi'in dan sahabat. Jadi istilah salaf itu bukan istilah yang baru. Bukan manusia hari ini, zaman ini yang membawakan kalimat itu, sudah dari dulu. Dan sebelum itu pun, sebelum beliau pun sudah ada. Dari masa tabi'in itu sudah ada diucapkan. Bahkan Nabi sendiri SAW mengatakan kepada Fatimah, ana salafuka, saya adalah salafmu. Kepada Fatimah. Rasulullah sendiri yang bilang, ana salafuk, saya adalah salafmu, saya adalah pendahulumu. Maka istilah salaf bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang baru, tapi dia adalah istilah yang memang sudah digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah bilang anak saya adalah pendahulumu, maksudnya apa? Kamu mau berbuat apa? Urusan agama ikuti saya. Urusan agama, ibadah, saya adalah contohmu, teladanmu. Maka jamaah yang Allah muliakan, bersabar di masa sekarang ini, bersabar di atas sunnah di masa sekarang ini memang berat. Kata Nabi SAW, isbiru hatta talqawni alal haud. Bersabarlah kalian. Di atas apa? Di atas agamanya Rasulullah. Di atas agamanya Rasulullah. Sampai kapan? Sampai mati. Yang nanti balasannya kalian akan berjumpa denganku di telaga haud. Hatta talqawni alal haud. Sampai kalian nanti berjumpa denganku di telagaku haud. Jadi Nabi mengatakan sabar. Tadi Imam membacakan wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Wajazahum bima sabaru, dan Allah balas mereka atas kesabaran mereka. Sabar dalam hal apa? Taat. Salam dalam hal meninggalkan maksiat. Sabar dalam hal menghadapi ujian hidup. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Apa? Surga dan harir, sutra. Jannatan wa harira. Muttaqiina fiha 'alal araik. Mereka duduk bersenderan di atas kursi-kursi dipan-dipan. 'Alal araik. Muttaqiina fiha 'alal araik. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Allahu Akbar. Surga. Mereka tidak melihat matahari yang terik, wala zamharira, dingin yang sangat. Lanjutkan saja ayatnya di situ. Maka balasan orang yang bersabar ini masih panjang. Daniyatan,
alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Pohon-pohon yang didekatkan kepada mereka dengan buah yang lebat, mereka bisa memetiknya dengan mudah, buah apapun. Buah apapun yang dulu di dunia mungkin engkau nggak pernah lihat, belum pernah makan, belum pernah dirasakan, semua Allah sediakan dan dengan mudah engkau ambil. Dania, qutufuha dania, kita petik dengan mudah, gampang. Tak harus dipanjat pohon durian yang tinggi-tinggi, pohon mangga yang tinggi-tinggi, enggak perlu. Bahkan didatangkan dengan sendirinya. Wa yutafu alaihim bi aniyatin, dan dikelilingi dengan aniyah, bejana-bejana, gelas-gelas, cangkir-cangkir yang terbuat dari zahab dan fiddah, dari emas dan perak. Kalau di dunia kita masih pakai bejana, gelas, piring, sendok yang terbuat dari plastik, di surga sana semuanya cuma emas dan perak yang jadi alat makannya mereka, yang jadi alat makannya mereka. Yang hari ini emas dan perak hanya dipakai buat perhiasan. Emas yang dihalalkan buat para wanita, dan perak dihalalkan bagi laki-laki. Emas dan perak buat perempuan, perak khusus untuk laki-laki. Mohon maaf, emas dan perak semua bisa dihalalkan, bisa dipakai oleh wanita. Sementara laki-laki hanya perak, emas tidak boleh, sutra tidak boleh dipakai. Nah itu semua tadi ada di surga. Jadi nikmat surga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala balas dengan pahala yang luar biasa. Pahala yang luar biasa tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah membalas kesabaran mereka dengan balasan pahala yang tanpa batas. Maka bersabar kita di atas agama ini, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isbir nafsaka ala sunnah wa in rafadaka nas. Bersabarlah engkau di atas sunnah walaupun engkau diusir oleh manusia. Allahu Akbar. Kuat gak? Makanya Rasulullah mengatakan al-mutamassik bidinihi kal-qabid 'alal jamr. Orang yang berpegang dengan agamanya ini, dia pegang sunnah itu seperti dia pegang bara api. Bara api itu tidak menyala tapi membakar dan panas. Bara api kalau sudah digenggam itu asapnya tidak akan keluar. Jadi orang yang berpegang dengan sunnah itu menyembunyikan amalnya, dia berusaha bersabar sampai seakan-akan tidak tercium dan tidak terdengar, tidak terlihat oleh orang lain. Tapi dia tetap terus istiqomah dan sabar kokoh di atas sunnah itu. Imam Zuhri mengatakan al-i'tisamu bis sunnati najatun. Imam Az-Zuhri seorang tabi'in wafat 124 Hijriah. Beliau mengatakan berpegang teguh dengan sunnah itu selamat. Imam Malik mengatakan as-sunnatu safinatun Nuh, man raqibaha naja wa man tarakaha ghariqa. Sunnah itu adalah kapalnya Nabi Nuh. Yang naik dia selamat, yang tidak naik dia pasti tenggelam dan akan mati. Imam Malik wafat tahun 179 Hijriah. Dan harus istiqomah, harus sabar, harus kuat. Nanti kita akan sebutkan contoh-contoh bagaimana semangat dan istiqomah dan kokohnya para ulama di atas sunnah ini, ajaran yang benar ini.
Imam Al-Auza'i mengatakan tadi, alaika bi athari salaf wa in rafadaka nas. Hendaklah engkau selalu mengikuti jejaknya para salaf walaupun manusia hari ini menolakmu, walaupun hari ini manusia tidak menginginkanmu, tidak percaya padamu. Tapi atharnya salaf, jejaknya salaf itu engkau diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia menolakmu tapi Allah menerimamu. Jangan sampai kau tinggalkan sunnah karena ingin mendapatkan qabul indan nas. Engkau ingin dihargai, dihormati, disanjung, dipuja-puja oleh manusia, tapi engkau tinggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengatakan, mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Nabi itu adalah ditentukan, diaplikasikan, diwujudkan dengan nusratu dinihi, menolong agamanya. Bimada? Bil qawli wal fi'l, dengan ucapan dan perbuatan. Wala tatahawan ala tarki sunnah, jangan pernah engkau meremehkan, jangan sengaja engkau tinggalkan sunnah. Fa inna tarkaha, karena meninggalkan sunnah tahawunan biha au raghbatan anha kana naqsan fi dini. Karena sengaja meninggalkan sunnah itu atau meremehkan sunnah itu, kana naqsan fi dini, itu adalah tanda agamanya kurang. Agamanya kurang. Ini nasihat ulama. Mau pakai nasihat ulamanya siapa? Mau Hambali, Syafi'i, Maliki, semua ada. Tentang bagaimana kita harus sabat, kokoh di atas sunnah. Kokoh di atas sunnah. Kita diasingkan oleh masyarakat, diasingkan oleh tetangga kita, diasingkan oleh teman kerja kita. Biasa saja, selama tidak menzalimi mereka, tidak mengambil haknya mereka, tidak menyakiti mereka. Kita bersama Allah dan Rasul tetap berakhlak mulia, tetap berakhlak mulia. Imam Ibnu Hajar tadi bilang, wa nusratu dinihi an yatakhallaqal mar'u bi akhlaqir rasul. Dan menolong agama atau menolong sunnahnya Nabi yaitu dengan berakhlak sesuai dengan akhlaknya Rasulullah. Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Ya kan? Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Akhlaknya mulia, akhlaknya tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu Muhammad di atas akhlak yang tinggi. Akhlaknya Rasulullah sudah paling tinggi. Nabi mengatakan, bu'ithtu li utammima makarimal akhlak, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak tetap, walaupun mungkin kita ditolak, diusir, tetap dengan senyum yang manis, dengan wajah yang ceria. Jangan bermuka masam, jangan dibalas dengan masam-masam. Ketika orang wajahnya, dia memandang kita dengan wajah yang tidak sedap, dengan pandangan yang sinis, kita tetap biasa, wajah yang senyum yang ceria, merupakan sunnah Nabi. Kan kita berwajah manis di hadapan saudara kita. Tabassumuka, kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Apa salahnya kita berwajah manis ceria di hadapan saudara kita?
walaupun dia menolak kita, selama dia masih muslim. Dia menolak kita karena tidak faham, tidak tahu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sabar kita membimbing mereka, dengan sabar kita membimbing dia, mengarahkan dia, menasihati dia. Kalau ada waktu, ada kesempatan, kita nasihati. Kalau tidak ada waktu, ya tetap bersabar dan selalu berdoa, berhusnudzon, baik sangka, semoga Allah memberi hidayah kepadanya. Jangan sebuah keburukan dibalas dengan keburukan lagi. Kita ini berharap kebaikan akhlak yang kita amalkan berdasarkan akhlaknya Rasulullah, akhlaknya salaf, amalannya salaf ini, kita harapkan biar orang lain juga bisa mengamalkannya, mengikutinya, bisa tertular mereka. Itu harapan kita, dan tidak ada tujuan duniawi. Tidak ada harapan di balik apa yang kita lakukan itu ingin dapat harta, ingin dapat keuntungan duniawi. Lillah. Kita berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi nasihatnya Imam Ibnu Hajar, kita menolong sunnah ini, kita perjuangkan sunnah Nabi Muhammad SAW adalah dengan an yatakhallaq bi akhlaqir Rasul, berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah. Salam tetap salam, dia nggak salam kita salam, assalamualaikum, dengan wajah yang senyum. Karena itu sunnah Nabi, idza laqitahu fasallim alaihi, kalau kamu berjumpa dengannya di jalan, salami, ucapkan salam, assalamualaikum, dengan wajah yang senyum, dengan wajah yang ceria. Jangan pasang muka tembok. Tapi memang berat, Ustadz, ini beliau ini sudah berkali-kali puluhan tahun nih, dia masih tetap kayak gitu, kekeh dengan kerasnya dia, dengan kakunya dia, nggak mau nyalami kita, nggak mau senyum dengan kita. Gimana tuh Ustaz? Ya tetap kita bersabar. Tunjukkan akhlak mulia, tunjukkan itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau butuh diberi hadiah, hadiah sunnah Nabi, tahadu tahabu, sunnah Nabi. Saling memberi hadiah kalau butuh. Dan itulah orang yang luar biasa, ingin mencari kemuliaan dengan mengamalkan sunnah. Dia berteman dengan orang, dia bersahabat dengan orang karena memang maslahatnya bukan maslahat duniawi. Dia mengharapkan agar orang lain bisa mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak kan, alhamdulillah, kalau kita hidup di lingkungan yang sunnah. Masya Allah. Orang yang tahu faham agama sunnah Nabi, enak. Ibadahnya luar biasa. Ibadahnya nyaman, tenang, khusyuk, insya Allah. Ngamalkan sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba, kalau kita sholat tadi sesuai sunnah, enak. Imamnya bacaannya bagus, tilawahnya bagus, suaranya bagus lagi, ya. Tuntunan sholatnya sesuai sunnah, tenang, nyaman, khusyuk, kita nikmati. Apalagi kalau tahu tadi itu ayat-ayat yang dibaca, Masya Allah, dinikmati. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Allah bilang tadi dalam surat yang beliau baca itu, fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah kamu dengan hukum Allah, ajaran Islam, dengan sunnah Nabi, sabar. Wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Jangan kamu ikuti orang-orang yang di luar sana yang apa? Yang fajir, yang kafir. Fajir itu orang pendosa, yang kafir ya sudah kufur, sudah di luar Islam itu. Jangan kamu ikuti mereka. Jangan sampai ketidaksabaran kita membuat kita ikut dengan keadaan yang ada di lingkungan kita,
yang ada di masyarakat kita. Akhirnya sudah malas saya, sudah capek saya. Sabar. Nabi bilang isbir, sabar sampai mati. Mungkin Allah yang menginginkan kita ya mempertahankan sunnah ini, menjaga sunnah ini. Allah yang menginginkan kita, memilih kita menjadi orang yang kokoh di atas sunnah ini, untuk menampakkan di hadapan manusia yang banyak ini. Allah mungkin yang menjadikan kita sebagai manusia ghuraba yang Allah pilih. Atau apa itu ghuraba? Orang-orang yang diasingkan. Kenapa mereka diasingkan? Karena jumlahnya sedikit. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam Rasulullah bawa itu jumlahnya sedikit, ya, dan akan kembali menjadi sedikit lagi sebagaimana mulanya. Maka bersabar, beruntunglah orang-orang yang sabar, orang-orang yang asing, yang diasingkan oleh masyarakat, oleh manusia. Asing di tengah-tengah orang yang mengaku Islam juga, yang mengaku umatnya Rasulullah juga. Nabi ditanya, wa manil ghuraba? Siapa itu orang-orang yang ghuraba ya Rasulullah? Nabi bilang, unasun salihuna qaliluna fi unasin su'in katsir. Orang-orang ghuraba, orang-orang asing itu adalah orang-orang yang soleh, yang jumlahnya sedikit, di tengah-tengah manusia yang tidak soleh, yang jumlahnya banyak. Maka kebenaran al-haq itu tidak diukur karena jumlahnya banyak. Kebenaran itu diukur karena sesuai ma wafaqal haq wa in kunta wahdak, kata Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud wafat tahun 93 Hijriah. Maaf, tahun 32 Hijriah. Sahabat Nabi. Dia bilang, al-jamaah itu bukan jumlah. Al-jamaah itu bukan jumlah. Ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Yaitu yang sesuai dengan sunnah walaupun kamu sendiri. Itulah al-jamaah. Karena al-jamaah itu kata Rasulullah, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Itu amalan apa-apa yang aku dan para sahabatku berjalan berada di atasnya itu. Itulah al-haq, itulah sunnah, itulah jamaah. Jadi bersabar, kokohlah kita di atas sunnah ini. Harus kokoh. Hari ini kalau kita berusaha mengamalkan sunnah Nabi, memang berat. Ya Allah, dicemoohi, dikata-katai, difitnah. Nasihat para ulama, man lam yash'ur bil ghurbah, siapa orang yang tidak merasa asing dan diasingkan, fahuwa 'alal batil aw 'alal dhalalah. Maknanya kalimat itu nasihat para ulama, saya lupa ucapan siapa ini, kalau tidak salah Ibnu Abdul Bar kalau tidak salah, yang wafat tahun 463 Hijriah, atau Imam Al-Khatib Al-Baghdadi yang wafatnya sama 463 Hijriah, yang ucapannya artinya,
kita disuruh untuk bersabar di atas sunnah, yang mana kalaupun dianggap asing, beliau mengatakan seseorang tidak akan dikatakan di atas kebenaran kalau dia belum merasakan asingnya keadaan dan kondisi dia. Jadi kalau ada orang yang merasa tidak diasingkan, tidak dianggap aneh, tapi bukan kita mau aneh-aneh di luar dari ajaran Rasulullah gitu ya. Orang awam, orang umum, orang yang tidak paham menganggap kita yang mengikuti sunnah ini, saya tidak memvonis diri saya ya. Maksudnya setiap orang yang mengikuti sunnah itu dibilang asing, aneh. Siapa yang tidak merasa itu dan siapa yang tidak mendapatkan kondisi seperti itu, maka ketahuilah dia di atas kesesatan, dia di atas kebatilan. Imam Sufyan Ats-Tsauri wafat 161 Hijriah. Ana ala tariq, saya di atas sunnah, saya di atas jalannya Nabi SAW. Yang beliau mengatakan fala ubali, maka saya tidak peduli orang-orang yang di luar sana, yang mana mereka ini berkreasi, berinovasi, berbuat yang keluar dari jalannya sunnah ini. Saya tidak peduli dengan itu. Maka ketika kita sudah berada di atas sunnah ini, di atas ajaran Rasulullah, kita berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW, maka jangan pedulikan dengan cemoohan, kata-kata, fitnah orang-orang di luar sana. Jadi Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala tadi mengatakan, kokohlah engkau di atas jalannya salaf, walaupun manusia menolak engkau. Wa iyyaka wa ara'ir rijal, dan hati-hati jangan sampai kau ikuti hawa nafsu manusia, pendapat murni manusia. Sunnah sudah jelas, dalil sudah jelas, kuat, sahih, tapi ditabrak, dibenturkan dengan akalnya yang murni, akal. Misalnya ada orang bilang, masa orang isbal itu dibakar di neraka? Masa gara-gara isbal orang dihukum, diancam, dibakar di neraka? Tidak masuk akal katanya. Coba. Ada orang yang ngomong kayak gitu. Public figure. Saya tidak menyebut orangnya. Pokoknya adalah orang yang ngomong begitu. Public figure. Masuk akal. Celana bisa membakar seseorang gara-gara celana. Memang kalau diterima secara harfiah seperti itu, memang Nabi sudah mengatakan seperti itu. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Semua yang menjulur di bawah mata kaki dibakar di neraka. Orang mikir, masa pakaian saja bisa masuk neraka? Orang yang beriman kepada Rasul, yang mana ini adalah rukun daripada syahadat anna Muhammad Rasulullah, yaitu adalah tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'badallahu illa bima syara'. Rukun daripada syahadat Muhammad Rasulullah, kalau dia sudah fahami, dia harus amalkan apapun yang Nabi ucapkan. Dia harus ikuti, taat, patuh pada apa yang Nabi ucapkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ayat yang bilang, apa yang datang dari Rasulullah ambil, amalkan. Yang dilarang
jauhi, tinggalkan. Jelas. Jadi urusan celana yang Nabi bilang seperti itu sudah, dengerin sudah, patuh. Karena begitu yang Nabi amalkan. Memang kenapa? Apakah mengganggu? Tidak ada yang mengganggu. Ini pakaian saya. Cuman karena model pakaian di luar sana masyarakatnya tidak seperti itu, ketika ada orang yang mengamalkan sunnah, izar, sarung, celana di atas mata kaki, dianggap aneh kita. Yang sunnah dianggap aneh, yang tidak sunnah, yang menyimpang dibilang itu yang harus diikuti. Jadi sunnah. Inilah sanawatun khadda'at. Ya. Masa-masa waktu yang penuh dengan keterbalikan. Yusaddaqu fiha al-kadhib. Nabi mengatakan, yang dusta dianggap benar, dibenarkan. Wa yukadzabu fiha as-sadiqa. Yang jujur, yang benar, seharusnya di atas kebenaran, disalahkan, dikatakan sesat malah. Itu hari ini. Kenapa Anda merasa berat menerima hadis itu? Kalau Anda belum bisa mengamalkan, cukuplah untuk diri Anda. Jangan bilang tidak masuk akal. Ini ucapan Nabi ya akhi. Sabda Nabi, wahyun minallah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bicara sembarangan dengan hawa nafsu, ini wahyu dari Allah. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Yang taat pada Rasulullah, dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat padaku dia masuk surga. Yang tidak mau taat neraka itu, yang enggak mau masuk surga itu. Sudah, terima saja. Kenapa? Akuilah. Kalau Anda belum paham, belum tahu, belajar. Terima ucapan Nabi itu. Jangan bilang tidak masuk akal, tidak sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia misalnya, tidak pas diamalkan di lingkungan seperti ini. Allahu Akbar. Lalu Islam ini menurut masyarakat, Islam ini menurut lingkungan, Islam ini menurut keadaan kita yang ada di sini. Tidak ya akhi. Islam itu dari sejak Nabi bawa seperti itu sampai hari kiamat. Salihun fi kulli zamanin wa makan. Dia akan tetap saleh, dia akan tetap berlaku dan tetap baik. Dia saleh, baik dan memperbaiki keadaan. Dia, ajaran Nabi itu saleh wa muslih, baik dan memperbaiki. Memperbaiki manusia, memperbaiki keadaan. Ini contoh ya tadi, contoh ini. Yang mana ada orang-orang yang mengkanter, menabrakkan ucapan dia, akal dia dengan sunnah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenggot misalnya, mohon maaf nih, yang belum mengamalkan tidak ada masalah. Mungkin Anda belum siap. Semoga kita doakan Allah berikan hidayah, kekuatan untuk mengamalkan. Sampai pembahasan potong jenggot itu kan dosa besar, tidak boleh. Tidak ada sahabat Nabi yang potong jenggot kecuali Ibnu Umar, yang beliau mengambil cukup qabdhah, tapi dia tidak potong bersih. Yang penting ada jenggot. Ya, berat. Subhanallah, berat. Di tengah masyarakat yang gaya dan model stylenya itu, na'udzubillah. Ketika ada orang yang rambutnya sama kayak apa namanya, yang di dalam laut itu yang hitam-hitam tuh, pernah lihat? Duri apa itu? Duri babi namanya. Ada rambutnya begitu.
Ada yang rambutnya di sini bersih, di atas itu tajam ke atas. Ya. Ada yang di sini dipotong sama kayak rel kereta di sini. Coba kalau kita perdengarkan hadis Nabi, naha Rasul sallallahu alaihi wasallam anil qaza. Rasulullah melarang potong qaza, potong rambut yang bentuknya apa? Qaza. An yu'khadhul ba'd wa yutrakul ba'd. Bagaimana bentuk qaza itu? Diambil sebagian, ditinggalkan, dibiarkan sebagian. Itu qaza. Berani kita mengamalkan ini? Sudah taat sama hadis ini? Larangan loh ini. Ya, minimalnya makruh, dibenci. Yuthabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu. Mendapat pahala orang yang meninggalkannya dan tidak berdosa orang yang berbuat. Itu makruh. Itu minimal. Khawatir kalau itu haram, bahaya. Karena ini larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap engkau berusaha untuk menyelisihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibnu Hajar tadi, naqsan fi dinik, itu kurangnya agama kamu dan tidak berkahnya agama kamu itu. Iya, dicabut. Kalau bukan kita yang sudah belajar mengamalkan sunnah ini, siapa lagi? Orang di luar sana masih banyak yang awam. Kalau kita juga ikut kondisi orang awam, ya sudah selesai, sunnah Nabi ini mati total. Nggak ada lagi yang mengamalkan. Maka tetap bersabar, tampakkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik rahimahullah mengatakan, haqqun ala man talabal ilm an yakuna lahu waqarun wa sakinatun wa khasyah. Wajib bagi seorang talibul ilm, penuntut ilmu agama ini, dia memiliki ketenangan, sakinah, waqar, ya, tidak kerasa kerusu, tawadu, harusnya rendah hati, tidak ceplas-ceplos, tenang, ya, bertindak tidak sembarangan, terukur semuanya. Wallahu khasyah, rasa takut kepada Allah. Yang wajib dijalankan, yang haram ditinggalkan, yang dilarang dia tidak buat, yang tidak diajarkan jangan buat. Wa an yakuna muttabi'an li athari man madha qablahu, dan dia senantiasa mengikuti jejak orang-orang terdahulu. Itu penuntut ilmu. Penuntut ilmu yang sejati wajib baginya mengikuti jejak pendahulunya, Nabi, sahabat, tabi'in, ulama kita. Ya. Masih banyak contoh lagi tentang bagaimana orang-orang hari ini meninggalkan, menolak. Jadi bukan cuma meninggalkan, dia tolak. Dia bantah, dia tantang itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah bilang, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala lima hasyartani a'ma qala wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Siapa yang berpaling, menolak, menentang, a'rada an dzikri, dia menentang peringatanku, ajaranku, maka dia akan hidup sempit di dunia akhirat, di dunia dan akhirat, dan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Dia bilang sama Tuhannya, sama Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, kenapa saya dibangkitkan buta padahal dulu saya bisa melihat? Kata Allah, itu balasan bagi yang menolak, yang menentang ayat-ayat kami. Fakadzalikal yauma tunsa, maka hari ini engkau dilupakan, engkau ditinggalkan. Ya, jangan coba-coba meninggalkan sunnah Nabi dengan sengaja kita menentang, memerangi sunnah Nabi. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Allahul musta'an. Waktu kita sampai jam 6. Masih lanjut materi sedikit atau kita tanya jawab? Kalau ada yang tanya jawab. Kalau yang mau ada pertanyaan, saya selesaikan ucapannya Imam Al-Auza'i dulu.
Beliau bilang, wa iyyaka wa ara'ar rijal. Jangan kamu ikuti logika hawa nafsunya manusia. Jangan ikuti itu. Kalau dia bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan. Dan ini nasihatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, semua ulama kita menasihati kita. Kalau ada ucapan kita, mereka ini maksudnya imam yang 4 itu, ada ucapan kita bertentangan dengan sunnah, buang ucapan kita, ambil sunnah. Imam Syafi'i mengatakan begitu. Idza wajadtum fi kitabi hadza sunnatan khilafa qawli fakhudhu bis sunnah fatruku qawli wa khudhu bis sunnah fa inni aqulu biha. Kalau kalian temukan dalam kitabku ini, bukuku ini, Risalah, satu sunnah bertentangan dengan ucapanku, maka buang perkataanku, ambil sunnah itu, karena saya berpendapat dengan sunnah itu. Itu ucapannya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Malik juga demikian, hal yang sama. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, ucapan mereka seperti itu. Lala, ini nasihat ulama, bukan ustadz yang dibilang salafi atau wahabi, bukan. Ulama kita, panutan kita. Dan mereka juga menjadikan sahabat dan Nabi sebagai panutan mereka. Kita cuma mewarisi apa yang dulu dari Nabi, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para imam kita ini. Dan tidak ada yang baru. Tidak ada yang baru. Maka di sini dikatakan, jangan kamu ikuti pendapat hawa nafsunya manusia. Hari ini banyak orang yang bersuara tentang Al-Quran, tentang sunnah. Tapi ya itu tadi, dibawa kepada pemahaman dia, golongan dia, pribadi-pribadi dia. Akhirnya sudah orang pada bingung. Maka jalan keluarnya itu kita berjalan mengikuti Nabi SAW, para sahabat, dan apa yang diajarkan, difahami oleh para sahabat, oleh tabi'in, para ulama kita yang senantiasa istiqamah di atas sunnah itu. Tidak ada para ulama salaf, sahabat, tabi'in yang coba-coba menyimpang dari sunnah Nabi. Tidak ada, coba cari. Tidak ada itu. Tidak ada mereka sahabat Nabi, para tabi'in keluar dari sunnah Nabi. Tidak ada. Baca kitab mereka, mau bicara tentang akidah, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, barang siapa yang mengatakan Al-Quranu makhluk fahuwa zindiq. Siapa orang yang bilang Al-Quran makhluk, dia zindiq, munafik. Bicara tentang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman, Allah bersemayam di atas 'arsy, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, Laits bin Sa'ad, Abdullah bin Mubarak, semua mereka menetapkan Allah fis sama, bersemayam. Sudah selesai, nggak ada neko-neko bilang, nggak ada di logika lagi. Kalau nanti begini, kalau di atas ars nanti jadinya begini. Turun ke langit dunia dibilang, oh kalau nanti di Indonesia begini, di Arab Saudi begini, di Amerika begini, waktunya berbeda, jadinya bagaimana? Tidak ada orang yang ngotak-atik seperti itu. Sudah selesai. Kata Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, amirruha kama ja'at. Tentang ayat-ayat sifat Allah, beliau mengatakan, menasihati kita, jalankan, terapkan itu ayat-ayat seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, seperti yang Nabi sebutkan dalam hadis. Selesai. Kita nggak usah banyak berdebat. Karena itulah mengapa kita disuruh apa? Muttabi'an li athari man madha qablahu. Ikuti nasihat Imam Malik, ikuti jejaknya para generasi yang terdahulu. Aman sudah, nggak ada khilaf, nggak ada perbedaan, sudah satu insya Allah agama kita sampai hari kiamat. Dari zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman sampai manusia Abu Bakar, Umar, Utsman akhir zaman. Ya, tidak ada beda-beda lagi. Lalu beliau mengatakan,
Wa in zakhrafuhu laka bil qaul wa innal amra yanjali wa anta ala tariqin mustaqim. Walaupun mereka tadi itu dengan akal logikanya dihiasi, dimacam-macamin, logikakan, ya, ditafsirkan seindah-indahnya, dihiasi dengan apa namanya ucapan-ucapan bahasa yang keren-keren hari ini gitu ya, moderat lah, macam-macamnya. Toleransi dan indah-indah kalimatnya yang seakan-akan itu kebenaran. Jangan, kalau sudah jelas kamu di atas jalan yang lurus, ya. Moderat itu mu'tadil, mustaqim. Moderatnya menurut siapa? Menurut manusia akhir zaman atau moderatnya menurut Rasulullah dan sahabatnya? Ya, al-iqtisadu bis sunnah, ya, khairun minal ijtihadi fil bid'ah, kata Abdullah bin Mas'ud. Sederhana dan lurus di atas sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh semangat habis-habisan tapi buat yang bid'ah. Buat yang bid'ah, maka tidak ada faedahnya engkau melakukan hal itu. Masya Allah, ini nasihatnya para ulama masih luar biasa. Ada kitab bagus, A'lamus Sunnah, A'lamus Salaf, biografi para ulama salaf, yang singkat ditulis oleh seorang ulama mutaakhirin sekarang. Kalau Syiar Alamin Nubala terlalu besar, atau mungkin Hilyatul Auliya, Syiar Alamin Nubala karya Imam Zahabi, Hilyatul Auliya karya Abu Nu'aim Al-Asbahani, ya, biografi para ulama yang luar biasa. Kalau mau dengarin ucapan nasihat mereka tentang hal-hal seperti ini, nggak akan cukup 50 kajian, ya, dalam hal baca nasihat mereka. Ya Allah, semakin kuat kita kalau dengar ucapan-ucapan mereka ini, ya. Imam Al-Auza'i sudah mengatakan tadi, wa qul bima qalu, katakan yang mereka katakan, wa kuffa amma kufu'an wa kuffa amma kuffa anhu wasluk sabila salafika salih. Ikuti jalan salafmu yang saleh, fa innahu yas'uka ma wasi'ahum, karena apa yang mereka lakukan itu berlaku sampai pada kamu di zaman kamu sekarang, dan di masa mereka tidak berlaku sampai hari ini juga tidak berlaku. Jangan buat yang aneh-aneh, tambah-tambah, kurang-kurang. Sudah sesuai, jalani apa yang dijalani oleh salafmu. Wallahul musta'an ala ma ya'malun, ala ma yaf'alun, ala ma yansarifun 'anid din wal haq. Semoga Allah menolong kita, menyelamatkan kita dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengajak kepada hawa nafsu, kepada bid'ah, kepada keinginan mereka sendiri. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah wafatkan kita di atas sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir majelis di luar ini, saya dulu belajar di Al-Irsyad. Mungkin bapak-bapak tidak kenal saya. Saya muridnya Ustadz Mubarak. Saya dulu jadi apa namanya?